Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, dan semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kembali kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpah curahkan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di subuh hari ini Allah takdirkan kita berkumpul atau bertemu kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan kajian kita dalam sebuah kajian yang sangat-sangat penting bagi kita, bagi seorang muslim, yaitu kajian yang berkenaan dengan tauhidullah, yakni bagaimana kita sebagai seorang hamba benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kajian yang sangat penting bagi seorang muslim. Kenapa? Karena kajian tauhid itu adalah mempelajari dan memahami tentang pokok-pokok ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi oleh akidah yang benar. Tauhid itu ibaratnya adalah sebuah pondasi bagi sebuah rumah. Walaupun dia tidak kelihatan, dia tersembunyi di bawah tanah, tapi pondasi itu sangat menentukan. Ya, sebuah bangunan yang kuat dan kokoh itu sangat ditentukan oleh pondasinya, atau dimulai dari pondasinya yang kuat. Bagaimanapun goncangan yang menerpa sebuah bangunan, kalau pondasinya kokoh, insya Allah tidak akan mudah untuk runtuh, tidak akan mudah. Ya, bahkan walaupun misalnya atapnya rusak, atapnya roboh dan seterusnya, pondasinya tetap kuat dan kokoh. Begitulah ibaratnya bagi seorang muslim. Ketika tauhidnya kuat, tauhidnya kokoh, bagaimanapun ujian, cobaan yang datang dari Allah menempa dirinya atau menerpa dirinya dalam kehidupan ini, insya Allah dia akan tetap tegar menghadapi ujian tersebut di atas tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Atau diibaratkan juga dengan sebuah pohon yang akarnya menghunjam ke dalam tanah. Itulah ibaratnya tauhid. Ya, pohonnya menjulang tinggi, diterpa dengan angin, dengan badai, maka dia akan tetap tegak pohon tersebut. Begitulah ibaratnya kita sebagai seorang muslim. Adapun orang-orang yang tauhidnya tidak kuat, tauhidnya tidak kokoh, ketika datang ujian yang mungkin ringan saja, ujian tersebut mereka dengan mudahnya ya akan roboh, ya akan runtuh keimanan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita saksikan hari-hari ini, betapa banyak di antara kaum muslimin tidak kuat
ya, menghadapi berbagai macam ujian dalam kehidupan ini, baik perkara-perkara yang menyenangkan atau perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Karena ujian itu tidak keluar dari dua hal ini. Ujian berupa hal-hal yang menyenangkan dan ujian berupa hal-hal yang menyengsarakan atau tidak menyenangkan. Ketika datang ujian berupa perkara yang menyenangkan, ya mungkin dia masih bisa menghadapinya. Tetapi ketika datang ujian yang berupa kesulitan, kesengsaraan, maka dia akan dengan mudah runtuh keimanan dan keyakinannya. Atau sebaliknya, ketika diuji dengan kesulitan, kesengsaraan, serba kekurangan, dia kuat. Tapi ketika diuji dengan kesenangan-kesenangan duniawi, maka dia kemudian runtuh dan roboh keimanan dan keyakinannya kepada Allah. Maka saya katakan tadi bahwa kajian akidah, kajian tauhid itu sangat-sangat penting. Bapak Ibu sekalian, kita kembali pada kitab yang kita bahas ini, atau At-Tauhid Al-Muyassar. Dan pertemuan yang lalu, kalau tidak salah, kita sudah sampai kepada poin yang ke-6 kalau tidak salah, atau sudah selesai syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah, kalau tidak salah sudah sampai pada poin yang ke-6, yaitu as-sidqu al-munafi lil kadhibi, ya, jujur yang menafikan kedustaan atau yang menandakan kedustaan. Bahwa orang yang mengucap la ilaha illallah, konsekuensinya, ya, atau salah satu di antara syaratnya, dia harus jujur dengan ucapannya. Jangan sampai ucapannya berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Sebagaimana orang-orang munafik, ucapannya dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya mengingkari. Nah, tidak boleh seperti itu. Apa yang kita ucapkan dengan lisan, itulah yang ada dalam hati kita. Kita katakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak, yang benar untuk disembah kecuali Allah. Itu ada dalam hati kita dan itu terucap dengan lisan kita. Nah, ini sebagai seorang mukmin, maka harus jujur, tidak boleh dihinggapi dengan kedustaan. Sekarang kita masuk kepada poin yang ke-7. Silakan dilihat poin yang ke-7. Al-mahabbatu al-munafiyah lil bughdi, cinta yang menafikan kebencian. Ketika panjenengan mengucapkan la ilaha illallah, maka harus tumbuh rasa cinta kita kepada ucapan ini. Kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Allah lah yang telah memberikan rezeki, mencukupkan semua kebutuhan kita dalam kehidupan ini. Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan kita, ya, dan memberikan semua fasilitas-fasilitas yang kita butuhkan dalam hidup. Allah lah yang telah membimbing kita, memberikan hidayah. Maka tumbuh rasa cinta pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi pada saat yang sama kita benci kepada Allah, benci kepada syariatnya, benci kepada agamanya, benci kepada Rasulnya, ya, maka ini tidak tepat atau tidak benar. Yang benar adalah ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, maka muncul, tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknahu, apa artinya cinta yang meniadakan kebencian itu?
Kata penulis, antakula hadhil kalimah, yakni engkau mengucapkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, wa anta tuhibbullah, dan engkau mencintai Allah, wa rasulahu, dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa antuhibba hadhil kalimah, dan engkau mencintai kalimat ini. Konsekuensi ketika kita ucapkan kalimat ini, muncul dan tumbuh rasa cinta kita kepada kalimat ini karena mulianya kalimat ini. Kalimat ini menegaskan kepada kita bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadullu alai, dan apa yang menjadi kandungan dari kalimat la ilaha illallah itu. Ya. Jadi ketika kita mengucap kalimat la ilaha illallah, tumbuh rasa cinta pada diri kita. Ad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Wa minan nasi, dan di antara manusia, may yattakhidhu min dunillahi andada, ada yang menjadikan tandingan-tandingan, sesembahan-sesembahan selain Allah. Di antara manusia itu ada yang menjadikan sesuatu tandingan, sesembahan selain Allah. Bagaimana mereka menjadikan sesuatu itu sebagai tandingan atau sesembahan selain Allah? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sesuatu itu sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Jadi kecintaannya kepada sesuatu itu setara dengan cintanya kepada Allah. Nah, orang yang berlaku seperti ini dikatakan oleh Allah seolah-olah dia menyembah sesembahan selain Allah. Adapun orang-orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang beriman itu sangat kuat, ya, sangat-sangat besar cintanya kepada Allah. Alhamdulillah, kita ini orang beriman. Maka yang harus ditumbuhkan pada diri kita adalah kecintaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita dalam kehidupan ini mencintai sesuatu sama cinta kita dengan cinta kita kepada Allah, atau bahkan lebih cinta kepada sesuatu itu. Wah, ini yang parah. Ya, ini yang parah. Entah cinta kepada harta, kepada kedudukan, kepada jabatan, cinta kepada keluarga, cinta kepada anak keturunan. Pertanyaannya, Ustadz, apakah kita tidak boleh mencintai keluarga kita? Apakah kita tidak boleh mencintai anak keturunan kita? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena itu semua adalah tabiat manusia. Kita diciptakan oleh Allah itu mencintai hal-hal tersebut. Tapi cinta kita kepada hal-hal tersebut tidak boleh menandingi cinta kita kepada Allah. Cinta kita kepada Allah harus lebih didahulukan daripada cinta kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang benar. Kemudian di ayat yang lain, ya, di surat Al-Maidah ayat 54, mungkin tidak ada di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, keluar dari agama Islam, fasaufa ya'tiyallahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum. Artinya tidak perlu terlalu berbangga kalau engkau keluar dari Islam, tidak lagi beriman, tidak perlu merasa terlalu berbangga. Kenapa? Kalaupun engkau murtad dari Islam, Allah akan gantikan kamu dengan suatu kaum, yang mana kaum tersebut yuhibbuhum wa yuhibbunahu, di mana Allah itu sangat mencintainya dan kaum tersebut sangat cinta kepada Allah. Ya.
Jadi Allah itu tidak pusing, Allah itu tidak membutuhkan orang-orang yang keluar dari Islam, tidak butuh. Silakan. Karena kalaupun kalian keluar dari Islam, Allah akan datangkan suatu kaum yang mana mereka itu sangat cinta kepada Allah, dan Allah juga sangat cinta kepada mereka. Adillatin alal mu'minin, dan mereka itu sangat lemah lembut kepada sesama mukmin, sangat lemah lembut kepada sesama orang beriman, sangat cinta, sangat berkasih sayang dengan sesama orang beriman. A'izzatin alal kafirin, dan sangat bersikap tegas dengan orang-orang kafir. Inilah salah satu di antara ciri orang yang benar-benar cinta kepada Allah, yaitu sangat mencintai saudaranya sesama muslim, tapi sangat tegas dengan orang-orang kafir. Ya, jangan sampai dibalik, sama orang kafir mereka sangat akrab, tapi saudara sesama muslim mereka benci. Tidak demikian. Orang muslim atau orang mukmin yang benar imannya tidak seperti itu. Ya, ini penting sekali. Karena dalam ajaran Islam, salah satu bukti cinta kita kepada Allah adalah mencintai orang beriman, ya, dan tegas dengan orang-orang kafir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yujahiduna fi sabilillah, maka mereka itu berjihad, berjuang di jalan Allah. Sebagai bukti cintanya kepada Allah, mereka berjuang di jalan Allah. Berjihad itu, Bapak Ibu sekalian, jangan selalu dimaknai hanya perang saja. Tidak. Jihad dalam Islam itu bermakna kesungguhan, bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama. Itu namanya jihad. Dalam kondisi aman dan damai seperti sekarang ini, jihad yang paling utama adalah belajar atau mentadaburi kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu jihad yang paling utama. Kemudian setelah itu mengajarkan Islam kepada umat manusia. Itu jihad yang paling utama dalam kondisi aman dan damai. Beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia kepada kebaikan, melarang mereka dari kemungkaran. Itu jihad yang paling utama di masa-masa seperti ini. Beda kondisinya kalau seperti di Palestina, di Gaza sekarang ini. Jihad yang paling utama ya ikut berjuang, mengangkat senjata melawan orang-orang Yahudi yang menindas, menjajah dan menzalimi mereka. Jadi jihad itu ada situasi dan kondisinya masing-masing. Demikian pula di negeri kita, alhamdulillah, hari-hari ini Allah berikan nikmat keamanan, nikmat ketenteraman, nikmat kedamaian. Maka jihad yang paling utama adalah mempelajari agama ini dengan segala sisinya, dari akidahnya, fikih atau ibadahnya, membahas tentang adab dan akhlaknya, muamalahnya. Kemudian kita terapkan dalam kehidupan diri kita sendiri, dalam keluarga, dalam masyarakat. Atau kita beramar ma'ruf nahi mungkar, kita ajarkan Islam ini kepada orang lain. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Dan orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah dan dicintai Allah itu salah satu cirinya, di samping dia berjihad di jalan Allah, dia juga tidak terpengaruh dengan apa? Dengan laumata laim, celaan orang-orang yang mencela. Ya. Orang yang kokoh kuat imannya, tauhidnya, dia tidak akan terpengaruh dengan celaan manusia. Hidup ini begitu Bapak Ibu sekalian. Ujian itu kadang-kadang bukan berupa kemiskinan, bukan berupa kemelaratan, tapi justru menghadapi celaan manusia, ya, menghadapi omongan orang,
Ya, kita berpegang teguh kepada agama, menjalankannya sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Rasulnya mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dipraktekkan dan diamalkan para sahabat. Boleh jadi ada orang-orang yang menentang kita, ada orang-orang yang mencemooh kita, ada orang-orang yang menjatuhkan harkat dan martabat kita. Bisa jadi terjadi seperti itu. Ya, bisa jadi yang melakukan itu adalah keluarga kita sendiri. Bisa jadi yang melakukan itu adalah sahabat-sahabat yang paling dekat dengan kita. Ya, ketika kita sudah berpegang teguh, rajin ibadah setiap saat, solat fardu ke masjid, menegakkan sunnah-sunnah, puasa-puasa sunnah, solat-solat sunnah, kebaikan-kebaikan lain, kadang-kadang orang-orang terdekat kita itulah yang menghalang-halangi kita. Nah, orang yang kuat dan teguh kokoh imannya tidak terpengaruh dengan itu. Ya, tidak terpengaruh dengan itu, dengan celaan manusia. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Dan demikian itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas pemberiannya dan lagi maha mengetahui. Kemudian ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala. Rasulullah bersabda, "Thalathun," ada 3 perkara. "Man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Siapa di antara kalian yang ketiga perkara itu ada pada dirinya, ya, maka dia akan merasakan nikmatnya, indahnya, lezatnya iman. Apa itu? Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yakni ketika dia mencintai Allah dan Rasulnya daripada selainnya. Ketika dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih daripada yang lainnya, itu akan menghadirkan kelezatan dan kenikmatan iman pada diri seseorang. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an tuhibbal atau wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai seorang saudaranya sesama muslim, tidaklah dia cintai kecuali karena Allah. Ya, kita mencintai saudara kita karena Allah, maka itu akan menghadirkan lezatnya, indahnya keimanan. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu. Yaitu benci untuk dikembalikan kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya dari kekufuran tersebut. Kama yakrahu an yaqdhafa fi an-nar, sebagaimana dia benci untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Inilah salah satu di antara hal-hal yang bisa menghadirkan kenikmatan dan kelezatan iman pada diri seseorang, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada sesama muslim, dan benci kepada kekufuran. Ini berkaitan dengan poin yang ke-6. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ke-8, yaitu al-kufru bima yu'badu min dunillah. Kufur atau ingkar kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Konsekuensi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita harus mengingkari semua sesembahan-sesembahan selain Allah, apapun dan siapapun. Ya, tidak boleh, tidak bisa menyatu dalam tauhid. Seseorang yang menyembah Allah, dia juga menyembah selain Allah. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, maka syaratnya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, pada saat yang sama kita ingkari
ya, kita tidak terima, kita tolak semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah manusia, baik berupa patung, berupa pohon, berupa tempat-tempat keramat, berupa kuburan-kuburan, ya, berupa manusia, berupa malaikat, apapun yang disembah manusia selain Allah Subhanahu wa taala, kita tolak, kita tidak terima, kita ingkar. Dalilnya maknanya adalah anta tabarra'a min ibadati ghairillah, engkau berlepas diri dari sesembahan-sesembahan selain Allah, ya, wa ta'taqida annaha batil, dan engkau meyakini bahwasanya sesembahan-sesembahan selain Allah itu adalah batil, tidak benar, ya, sebagaimana yang disembah oleh orang-orang Nasara. Orang Nasara menyembah Nabi Isa atau Yesus, ya. Kita katakan bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, bukan anaknya Allah, ya, bukan anaknya Allah, karena Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka Nabi Isa itu bukan anaknya Allah dan dia bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, ya. Sekalipun manusia banyak yang menyembahnya, nah kita ingkari penyembahan ini. Apalagi kalau sesembahan itu berupa batu, pohon yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa mendatangkan madarat, tentu kita lebih ingkari. Nah, inilah makna dari mengingkari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa man yakfur bit-taghuti", maka barang siapa yang ingkar kepada tagut. Tagut itu kata para ulama, kullu ma yu'badu min dunillah. Tagut itu adalah semua yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa radin bidzalik, dan dia ridho terhadap penyembahan itu. Apapun yang disembah manusia selain Allah, itulah tagut. Ya. Maka Fir'aun itu ya tagut karena dia disembah oleh manusia dan dia ridho terhadap penyembahan tersebut. Adapun Nabi Isa disembah oleh Allah, disembah oleh manusia, orang Nasara. Apakah dia tagut? Apakah Nabi Isa itu tagut? Halo? Tidak. Kenapa kok bukan tagut? Karena dia tidak ridho, dia tidak mau disembah. Nabi Isa itu tidak mau disembah. Yang melakukan penyembahan itu orang Nasara. Nabi Isa sendiri nggak senang, nggak mau disembah. Nah, dia tahu Allah adalah Rabb yang sesungguhnya. Dia bukan Rabb, dia bukan Tuhan. Ya. Tetapi siapapun dan apapun yang disembah oleh manusia dan dia ridho terhadap penyembahan itu, itulah tagut. Nah, faman yakfur bit-taghuti, barang siapa yang mengingkari tagut, wa yu'min billah, dan dia hanya beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh kepada suatu tali yang sangat kuat dan kokoh, yaitu al-Islam. Ya, tidak akan terlepas, lam fisamalaha, tidak akan terlepas. Dan inilah yang akan menyelamatkan kita manusia. Saya sering mencontohkan, ibarat seseorang itu berada di tengah lautan, tiba-tiba perahu atau kapalnya tenggelam. Dia tidak punya pegangan, tidak punya alat untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba terulur tali yang sangat panjang dan sangat kuat. Dia berpegang teguh dengan tali itu dan dia tidak lepaskan.
maka dia akan selamat sampai ke daratan. Atau ada banjir besar ya yang menghanyutkan, kemudian dia tidak punya pegangan, ada tali maka dia pegang tali itu, maka dia akan selamat. Itulah ibaratnya orang yang berpegang teguh kepada agama, kepada Islam. Maka ketika dia berpegang teguh kepada Islam, dia akan selamat. Sebagaimana orang yang terbawa banjir tadi. Itu salah satu di antara ya contohnya. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim dari Tariq bin Ashim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala la ilaha illallah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengingkari ya atau menolak sesembahan selain Allah, haruma maluhu, maka haram hartanya, wadamuhu, dan darahnya, wa hisabuhu 'ala Allah, dan perhitungannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya dan mengingkari sesembahan selain Allah, tidak boleh diganggu hartanya, tidak boleh diganggu darahnya ya, dan urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu berkaitan dengan penjelasan tentang syarat-syarat la ilaha illallah yang terdiri dari 8 poin. Maka ketika kita benar-benar meyakini kalimat ini, mengucapkannya dengan ucapan yang jelas, mempersaksikannya, maka 8 syarat ini seharusnya ada pada diri kita. Ya, kita seharusnya memiliki 8 syarat ini. Ya. Kalaupun belum bisa sempurna 8 hal ini ada pada diri kita, maka kita terus belajar, kita terus berusaha supaya 8 syarat ini benar-benar ada pada diri kita di saat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang menjadikan kita sebagai seorang muslim. Ya. Syarat yang pertama yaitu al-ilmu al-munafi al-jahl, ilmu yang menafikan kebodohan atau ketidaktahuan. Yang kedua al-yaqin wal munafi lisyak, keyakinan yang meniadakan keraguan. Yang ketiga al-qabulu al munafi lirrad, menerima ya yang meniadakan penolakan. Yang keempat al-inqiyadu al munafi litarq, yaitu tunduk dan patuh yang meniadakan sikap penolakan atau meninggalkan. Yang kelima al-ikhlasul munafi lisyirki, ikhlas yang meniadakan kesyirikan. Yang keenam as-sidqu al-munafi lil kadhibi, yaitu jujur yang meniadakan sikap dusta. Yang ketujuh al-mahabbatul munafi lil bughdi, yaitu cinta yang meniadakan kebencian. Dan yang kedelapan al-kufru bima yu'badu min dunillah, yaitu mengingkari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Selesai pembahasan tentang syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan dengan pembahasan ini semakin kuat, semakin kokoh bersemayam kalimat itu terhadap diri kita. Kita hadapi kehidupan di dunia ini dengan segala macam bentuk ujian dan cobaannya, ya, tetap dalam kondisi kita berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah. Ya, bagaimanapun ujian dan cobaan itu datang menerpa atau menimpa kita. Kurang berapa menit? Rasulullah. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini semakin semangat kita untuk beribadah kepada Allah dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita tutupkan sampai di sini.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.